I will resign Thank you. Thank you. Thank you all to steady the ship. With no ill will. Breaking news guys, akhirnya Inggris itu punya Perdana Menteri baru gantiin si Keir Starmer yang beberapa waktu lalu dia ngundurin diri. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign before Parliament returns in September. Ternyata rumor yang selama ini beredar di media sosial dan berita-berita itu semuanya jadi kenyataan. Andy Burnham itu udah resmi jadi Perdana Menteri baru Inggris. Tapi lu tahu nggak kalau semua ini ada hubungannya dengan Cina? Loh kok bisa? Apa hubungannya? Emangnya siapa sih Andy Burnham itu? So kalau lu penasaran jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, Andy Burnham itu resmi menjadi Perdana Menteri Inggris pada 20 Juli 2026 lalu. Dia ditunjuk setelah menerima undangan Raja Charles III untuk membentuk pemerintahan baru. Nah, Burnham ini bukan wajah yang benar-benar baru sebenarnya dalam politik Inggris. Dia udah pernah menjadi anggota parlemen, menteri kesehatan, menteri kebudayaan, dan kemudian jabat sebagai wali kota Greater Manchester sejak 2017. Nah, di Juni 2026, Burnham itu kembali masuk parlemen sebagai anggota parlemen dari Makerfield. Sekitar sebulan kemudian, dia terpilih lagi menjadi pemimpin Partai Buruh. Dan akhirnya sekarang sukses berat dia jadi Perdana Menteri. Masalahnya nih, Burnham ini masuk ketika ekonomi Inggris lagi nggak bagus-bagusnya guys. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Inggris cuma sekitar 1% di 2026. Harga energi, lemah konsumsi, ketidakpastian global, sampai tingginya biaya produksi itu sampai sekarang masih jadi bebannya Inggris. Jadi Burnham ini bukan masuk ke ruangan yang rapi tapi berantakan. Dia masuk di ruangan yang masalahnya banyak, udah numpuk di meja dia buat dia rapiin, buat dia bersihin, buat dia selesain. Salah satunya itu namanya British Steel. Nah, British Steel ini perusahaan baja yang baru aja mereka nasionalisasi. Artinya kepemilikannya berpindah tangan nih dari perusahaan swasta berpindah ke pemerintahan Inggris. Jadi punya nasional. Nah, British Steel itu punya pabrik besar di Scunthorpe, di mana di sana itu ada fasilitas terakhir di Inggris yang masih bisa menghasilkan primary steel atau baja primer langsung dari bahan mentah. Nah, kalau fasilitas ini sampai tutup nih, Inggris ini beresiko kehilangan kemampuan mereka untuk memproduksi jenis baja itu di dalam negeri mereka. Ya tentunya sih mereka masih bisa impor. Tapi kalau untuk sektor strategis, ya kayak pertahanan, rel kereta api, pembangunan, infrastruktur tentunya ya, dan industri-industri berat, kalau kita tergantung nih sama impor, buat Inggris ini resikonya dianggap gede banget ya, terlalu gede. Jadi nggak bisa mereka lepas ini British Steel. Inilah alasan pemerintah nggak melihat British Steel itu sebagai perusahaan normal, perusahaan biasa. Nah, masalah si British Steel ini sebenarnya udah jauh sebelum terjadi nasionalisasi. Apa masalahnya? Di 2020 British Steel ini sempat dibeli sama Jingye Group. Ini perusahaan industri asal Cina. Nah, Jingye itu mengklaim udah investasi sampai 1,2 miliar pounds untuk ambil alih perusahaan itu, British Steel. Ini setara dengan 21,3 triliun rupiah guys. Tapi ternyata investasi gede itu nggak bikin otomatis bisnisnya sehat. Di tahun 2025 British Steel itu masih ngalamin kerugian sekitar 700.000 pound sterling per hari, atau kurang lebih 12 miliar per hari rupiah ya. Nah, karena kerugiannya ini jalan terus, ya Jingye mau nggak mau ya harus berpikir cerdas, ini mendingan ditutup. Terutama 2 blast furnace di Scunthorpe. Nah, blast furnace ini apa? Blast furnace ini gampangnya tungku raksasa lah buat ngolah biji besi, batu bara kokas, dan bahan lain jadi besi cair sebelum diproses nantinya berubah jadi baja. Masalahnya, blast furnace ini nggak bisa lu hidup matiin kayak kompor atau steker listrik. Kalau udah berhenti total, proses buat ngidupinnya lagi ini bisa mahal banget. Bahkan secara ekonomi ini nggak masuk akal. Nah, pemerintah Inggris itu sempat nawarin bantuan sampai sekitar 500 juta pound sterling biar produksinya tetap jalan. Sembari perusahaan nyari-nyari teknologi baru yang lebih bersih. Ternyata nih negosiasinya antara pemerintahan Inggris dengan British Steel yang udah punya Jingye itu gagal. Akhirnya nih di April 2025 pemerintah Inggris memutuskan untuk mengambil kembali operasional biar tungku ini nggak dipademin, nggak ditutup. Dan setahun kemudian kepemilikan British Steel ini benar-benar kembali ke negara. Tapi ya
begitu dinasionalisasi ya bukan berarti masalahnya ya kelar. Ini kan cuma diambil alih. Yang termasuk berarti semua tagihan-tagihan itu pindah ke pemerintah. Pemerintah siapa? Ya Inggris. Dan terutama ya pembayar pajaknya Inggris, rakyat Inggris. Sampai proses nasionalisasi ini dilakukan nih di Juli 2026, pemerintah Inggris itu dilaporin udah ngeluarin sekitar 11,3 triliun rupiah atau 640 juta pound sterling. Cuman buat mempertahanin agar British Steel ini tetap operasional. Bukan berarti udah untung. Bahkan biaya mempertahanin pabriknya nih itu udah sampai lebih dari 1 juta pound sterling per hari atau sekitar 17,8 miliar rupiah per hari. Nah ini jadi tantangan nih buat si Burnham. Bukan cuma sekedar mastiin cerobong pabriknya itu tetap keluarin asap. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih berat yang harus dia jawab. Yang pertama, British Steel ini masih bisa dibikin untung apa enggak sebenarnya? Yang kedua, fasilitasnya masih mau pakai blast furnace kayak yang zaman dulu atau udah beralih ke electric arc furnace nih yang lebih ramah lingkungan? Kalau mau beralih, uangnya dari mana? Siapa investornya? Dan sampai kapan nih Inggris ini harus terus-terusan nutupin kerugiannya si British Steel? Di lain sisi nih Jing ya dia nuntut kompensasi karena investasi dia, aset dia itu udah diambil alih Inggris. Bahkan si Jing Ye ini dikabarkan udah mulai mempertimbangkan nih bawa sengketa ini ke arbitrase internasional guys. Nggak main-main jadi si Jing Ye ini. Nggak takut dia lawan pemerintah. Jadi kasus British Steel ini bukan cuman soal baja doang, ini juga menyangkut soal investasi Inggris dengan Cina. Antara kedua negara udah hubungan bilateral. Nah konflik dengan Jing Ye ini datangnya waktunya bener-bener ya apes banget lah ya. Di Januari 2026 nih mantan Perdana Menteri Inggris si Keir Starmer itu bahkan dia sampai repot-repot terbang ke Beijing buat ketemu Xi Jinping. Dan ini menjadi kunjungan pertama Perdana Menteri Inggris ke Cina dalam 8 tahun terakhir. Starmer juga datang gak sendirian, dia bawa 60 perusahaan dan organisasi asal Inggris. Pemerintah Inggris nih dia ngeklaim kalau kunjungan mereka itu berhasil, bahkan membawa keuntungan buat Inggris sampai sekitar 2,2 miliar pound sterling atau setara 40 triliun rupiah lah. Dari mana? Dari kesepakatan ekspor sama peluang mereka untuk akses pasar Cina itu sekitar 2,3 miliar pound sterling dalam beberapa tahun berikutnya itu nilainya sekitar 41 triliun rupiah lah. Nah kunjungan Perdana Menteri Inggris ini di follow up lagi di Juni 2026. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri Yvette Cooper. Mereka datang ke Cina buat bertemu pejabat-pejabat tinggi di sana. Di sini jelas maksudnya apa? Inggris ini lagi berusaha keras untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Cina. Tapi perbaikan hubungan ini tentunya bukan berarti langsung jadi sahabat dekat dong. Inggris tentunya tetap punya kekhawatiran nih terutama soal keamanan nasional mereka. Dari sektor teknologi, pioneers nih mata-mata tentang Hong Kong yang tadinya milik Inggris sekarang udah jadi milik Cina. Sampai dengan hubungan Cina dengan Rusia. Sebaliknya Cina juga mempertanyakan nih. Apalagi setelah kasus British Steel. Ya sebenarnya Inggris ini aman gak kalau gua pasang modal di situ ya? Jadinya gimana? Ya hubungan mereka ya pragmatis aja jadinya. Mereka tahu mereka sama-sama butuh tapi juga saling curiga. Dan sebenarnya hubungan antara Cina sama Inggris ini ya udah berlangsung lama, bahkan udah lebih dari 200 tahun. Di awal 1800-an, Inggris itu suka beli teh, sutra, porselen dari Cina. Tapi Cina itu nggak tertarik beli banyak barang dari Inggris. Satu-satunya barang Inggris yang Cina pengen tuh cuman perak. Akibatnya apa? Akibatnya banyak perak Inggris ngalir ke Cina. Bahkan 90% ekspor Inggris ke Tiongkok harus berupa logam mulia, berupa perak. Demi mengimbangi pembelian teh mereka ini biar tidak terjadi defisit terlalu besar nih. Karena pada saat itu Inggris tuh mengalami defisit perdagangan yang luar biasa nih dengan Cina. Karena defisit perdagangan antara Inggris dan Cina ini udah kelewat besar nih, udah kelewat jauh. Inggris tuh kemudian cari-cari produk yang bisa mereka jual ke Cina buat nutup defisit perdagangan mereka. Guys, gawat banget ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi, bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lo bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal supaya lo bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham
terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Inggris itu kemudian cari-cari produk yang bisa mereka jual ke Cina buat nutup defisit perdagangan mereka. Nah, pada saat itu Inggris menemukan yang namanya opium yang ditanam di India, yang saat itu ada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, opium yang mereka punya di India itu dijual melalui East India Company punya Inggris. Nah, opium ini kemudian diselundupin nih sama Inggris ke Cina dalam jumlah sangat besar. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, jumlah opium yang masuk ke Cina itu melonjak hampir 3 kali lipat guys. Kalian bisa lihat ya, dari angka-angka ini bukan cuma sekedar statistik perdagangan. Ini adalah bukti nyata, bukti sahih kalau opium itu dipakai Inggris buat secara sistematis ngancurin Cina dari dalam. Ngeri banget ini guys. Jadi gak heran kalau jumlah pecandu opium di Cina juga terus meningkat di era itu. Bahkan diperkirakan ada 2-10 juta orang Cina yang kecanduan opium di periode itu. Hal ini juga didukung dengan luasnya lahan budidaya opium di India yang juga terus meningkat di era itu. Di abad ke-19, Benggala di India itu jadi pusat utama budidaya opium di bawah kolonial Inggris. Luas lahannya juga terus meningkat. Di tahun 1830, luas lahannya itu sekitar 36.000 hektar. Di tahun 1840 naik lagi nih dalam 10 tahun, 1 dekade. Dari 36.000 naik 2 kali lipat jadi 71.000 hektar. Dan di tahun 1900 itu mencapai 202.000 hektar. Sebagai perbandingan nih, total lahan pertanian di Benggala Behar itu sekitar 12,8 juta hektar. Kalau dilihat secara proporsi emang kecil, tapi skala budidaya opium ini dampaknya besar banget buat kolonial Inggris saat itu. Tapi pemerintah Cina saat itu, dinasti Qing nih, masih eranya dinasti Qing, ya mereka juga nggak bengong aja. Mereka sadar kalau situasi di negara mereka ini ya udah mulai gawat. Bukan cuma karena dampak kecanduan opium aja, tapi juga karena aliran perak yang keluar dari Cina itu mulai mengganggu ekonomi dan stabilitas Cina. Sampai akhirnya nih di tahun 1839, Kaisar Cina itu ngirim pejabat bernama Lin Zexu ke wilayah Kanton yang sekarang itu Guangzhou. Buat apa? Buat berantas perdagangan opium. Di sini Lin itu nyita lebih dari 20.000 peti opium punya pedagang asing. Jumlahnya lebih dari 1.000 ton. Kemudian dihancurin tuh semua di Humen. Dia juga nulis surat buat Ratu Victoria Inggris. Pertanyaannya simpel aja, kalau opium dianggap berbahaya dan dilarang di Inggris, kok pedagang Inggris malah jual ke Cina? Tapi satu yang perlu dilurusin nih, perang opium yang kemudian pecah itu bukan cuma gara-gara suratnya si Lin nih tidak berbalas. Konflik ini jauh lebih kompleks sebenarnya. Jadi di situ ada penyitaan opium, perselisihan soal yurisdiksi hukum, pembatasan perdagangan, tuntutan pedagang Inggris, ada blokade nantinya, ada juga bentrokan antara kapal nih. Tapi opium ini memang jadi pusat dari semua ketegangan itu. Hingga akhirnya di tahun 1839 pecahlah perang yang kalau sekarang itu dikenal sebagai The First Opium War atau Perang Opium Pertama. Secara jumlah penduduk, Cina emang jauh lebih masif dari Inggris. Tapi perang kan gak cuma ditentuin dari jumlah manusianya. Inggris saat itu udah masuk revolusi industri. Mereka punya kapal perang tenaga uap. Artileri mereka udah jauh lebih maju. Logistik maritim mereka jauh lebih maju. Belum lagi ditambah pengalaman tempur mereka yang udah lintas benua. Sementara kekuatan militer dinasti Qing itu masih bergantung sama teknologi tua, organisasi tua. Strategi militer mereka juga udah ketinggalan zaman.
Ya hasilnya jelas, Cina udah jelas kalah pasti. Dan mereka akhirnya dipaksa nandatanganin Treaty of Nanking itu di tahun 1842. Di mana isi perjanjiannya itu sangat amat merugikan Cina. Nah Cina itu harus bayar ganti rugi sebesar 21 juta dolar perak. Mereka juga harus buka 5 pelabuhan buat perdagangan asing dan menyerahkan pulau Hong Kong buat Inggris. Tapi ada satu koreksi penting nih. Perjanjian Nanking itu nggak secara eksplisit ngasih tahu kalau opium itu jadi legal. Perdagangan opium itu tetap ilegal bahkan setelah perang. Sementara Inggris itu terus-menerus neken Cina agar kasih akses dagang yang jauh lebih luas. Jadi kemenangan perang opium pertama ini belum bikin Inggris itu puas. Cina bukan tanpa harga diri, ditekan begitu ya mereka nyoba ngelawan. Dan pecahlah perang opium kedua, Second Opium War. Ini di tahun 1856 sampai 1860, 4 tahun. Dan kali ini Inggris nggak sendirian, mereka minta bantuan dari Perancis. Pasukan Inggris dan sekutunya ini masuk ke Beijing dan sampai bakar Old Summer Palace. Ini salah satu kompleks budaya dan arsitektur paling indah dalam sejarah Cina. Siapa yang menang? Ya 2 lawan 1, Inggris dan Perancis yang jadi juara. Akibatnya apa? Cina harus buka lebih banyak lagi pelabuhan, kasih lebih banyak konsesi ke negara asing, dan mengalami penghinaan yang bertubi-tubi yang jauh lebih besar dari kekalahan mereka di Perang Opium Pertama. Periode ini sampai dikenal di Cina sebagai abad penghinaan. Abad penghinaan ini sampai sekarang nih, sampai detik ini masih mempengaruhi Cina memandang negara-negara barat. Mereka masih nggak percaya, mereka masih terhina. Tapi nih semua peristiwa itu, humiliation itu disatuin sama Cina. Itu jadi cerita nasional tentang kehancuran mereka, tentang keterpurukan mereka. Semua itu dibentuk sama pemerintah, oleh sekolah-sekolah, sama elit-elit politik di Cina. Partai Komunis Cina itu sampai sekarang masih pakai narasi itu untuk menyampaikan ke rakyat Cina kalau Cina itu dulunya pernah lemah, pernah dihina sama negara-negara lain, pernah dipecah-pecah, pernah dibagi-bagi sama kekuatan asing, sampai akhirnya mereka bisa bersatu kembali di tahun 49. Kenapa Partai Komunis Cina ini nggak menghapus sejarah kelam itu, biar orang Cina itu nggak malu kalau mereka itu dulu pernah dipermalukan seperti itu. Pesannya jelas, ini agar rakyat Cina itu tahu kalau Cina itu nggak boleh lemah lagi. Narasi inilah yang menjelaskan kenapa pemerintah Cina itu sensitif banget sama isu-isu soal wilayah, soal kedaulatan, soal Hong Kong, Taiwan, Laut Cina Selatan, sama segala tekanan-tekanan dari negara barat. Jadi ketika Inggris dan Cina negosiasi hari ini, mereka ketemu itu bukan kayak bayi polos nggak bawa apa-apa, mereka itu udah bawa sejarah. Di situ ada memori kolektif yang ikut duduk di meja perundingan itu. Nah, abad penghinaan inilah yang menjadi alasan utama kenapa Cina sekarang begitu ambisius untuk menjadi modern dan menjadi kekuatan besar di dunia ini, menyaingi bahkan Amerika Serikat. Lalu kenapa sejarah ini penting buat kita ketahui? Lalu apa hubungannya dengan pertemuan antara Perdana Menteri Inggris dengan Cina baru-baru ini? Karena faktanya per 2025 Inggris itu masih mengalami defisit perdagangan dengan Cina. Di 2025 impor Inggris dari Cina itu nilainya sekitar 73 miliar pound sterling atau sekitar 1,3 kuadriliun. Sementara ekspor Inggris ke Cina itu nilainya cuma 31 miliar pound sterling atau setara 559 triliun rupiah ini ya. Ya jelas jauh banget bedanya, itu 2 kali lipat. Defisitnya itu sampai 42 miliar pound sterling atau setara 748 triliun rupiah. Gila banget ini guys, ini bener-bener yang namanya defisit sedefisit-defisitnya. Di 2025, Cina itu menempati posisi ke-6 sebagai negara tujuan ekspor Inggris. Di bawahnya Prancis, Belanda, Irlandia, Jerman, dan paling besar Amerika Serikat. Total ekspor Inggris nih yang paling besar nih ke Amerika Serikat itu 3.600 triliun rupiah. Sementara ke Cina itu cuma 559 triliun rupiah. Sementara kalau kita bicara impornya Inggris di tahun 2025, Cina itu menempati posisi 3. Di atasnya masih ada Jerman dan lagi-lagi Amerika Serikat. Nilai impor Inggris dari Cina di tahun 2025 itu sekitar 1.307 triliun rupiah. Sementara Amerika Serikat nih peringkat pertama itu nilainya 2.293 triliun rupiah. Gila banget guys nilai impor Inggris ini. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Inggris masih bisa menekan Cina kayak zaman dulu tahun 1800-an? Jawabannya sih kalau menurut gua
Jelas enggak. Kenapa? Karena ekonomi Cina saat ini hampir 5 kali lipat lebih besar dibanding ekonomi Inggris. Secara GDP tahun 2025 aja nih, Cina itu GDP-nya nilainya 356.000 triliun rupiah. Sementara Inggris itu nilainya cuma 70.000 triliun. Ini perbedaannya benar 5 kali lipat. Nggak ada apa-apanya Inggris di mata Cina. Tapi zaman dulu meskipun Inggris defisit, ujung-ujungnya Cina kalah. Kenapa? Karena militer Inggris jauh lebih kuat. Gimana kalau sekarang? Militer Cina sekarang jauh lebih besar juga dibanding Inggris. Anggaran pertahanan Cina di tahun 2025 aja itu sampai sekitar 5,9 kuadriliun rupiah. Ini hampir 4 kali lipatnya dari Inggris yang cuma sekitar 1,5 kuadriliun rupiah. Kalau kita perbandingkan nih, Cina itu tadi udah dibilang mereka punya personel aktif, tentara aktif itu 2 juta orang. Sementara Inggris itu cuma 180.000. Tentara cadangannya Cina itu sampai 500.000. Inggris cuma 80.000. Mau bandingin apalagi jumlah tank. Cina itu punya 5.000 lebih. Inggris cuma 200-an. Bandingin kapal perang, Cina punya 370 lebih. Inggris cuma 70-an. Kapal induk pun Cina juga punya, mereka bahkan punya 3, Inggris cuma punya 2. Untuk senjata pencipta fallout alias nuklir, Cina punya lebih banyak juga dari Inggris. Cina punya 600, sementara Inggris cuma 225 hulu ledak. Dari sini udah kelihatan jelas, kalau Cina saat ini itu udah jauh melampaui Inggris. Mau dari segi ekonomi, segi militer, bisa digamparin bolak-balik Inggris sama Cina zaman sekarang. Pertanyaannya nih, dengan Perdana Menteri Inggris yang baru, bisa nggak hubungan Cina dengan Inggris ini jadi mesra, jadi lebih baik? Atau justru semakin panas nih? Terutama ya karena sejarah udah mencatat, ketika Inggris defisit dagang dengan Cina, apa yang Inggris lakukan? Terjadi perang opium, mereka sebarin opium ke Cina. Ya tentunya sekarang Cina ya merasa curiga, wajar, karena sejarah udah mencatat demikian. Nah sekali lagi, ini jadi pelajaran penting nih buat Indonesia dan negara-negara berkembang. Betapa pentingnya lu bangun industri lu, berapa pentingnya lu bangun militer lu, biar lu nggak bisa dimainin sama negara asing, dimainin sama negara maju. Karena meskipun mereka catatannya sebagai negara maju, bukan berarti mereka nggak bakal ngadalin lu. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Cina dengan Inggris ini bakalan mesra nggak di masa depan? Atau justru sebaliknya? Share dong pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe jika belum subscribe. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.